Halo anak-anak Miss, bertemu lagi di pelajaran kita tema 5 subtema 2 pembelajaran 4 yaitu ketampakan alam. Yuk kita simak videonya ya. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Nah anak-anak Miss, kamu sudah lihat video ketampakan alam wilayah Indonesia yang begitu luar biasa. Wonderful Indonesia, begitu indah ya. Itulah ketampakan wilayah Indonesia. Nah, ketampakan wilayah Indonesia itu apa ya? Ketampakan wilayah itu apa ya? Yuk kita simak video penjelasannya. Ketampakan alam adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya. Misalnya gunung, danau, teluk. Nah, inilah ketampakan alam. Ketampakan buatan dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Misalnya, jalan raya, sawah, waduk. Ketampakan alam wilayah Indonesia terdiri atas wilayah daratan, wilayah perairan. Nah, ternyata luas wilayah daratan kepulauan Indonesia sepertiga dari seluruh luas wilayah Indonesia. 2/3 wilayah Indonesia lainnya berupa lautan. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang wilayah perairan dan wilayah daratan. Pertanyaannya, mana yang lebih luas? Wilayah perairan atau wilayah daratan? Ya, jadi yang lebih luas adalah wilayah perairan. Jadi Indonesia 2/3-nya perairan, lebih luas perairannya. Wilayah daratan yaitu pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, gunung, dan pantai. Wilayah perairan terdiri atas laut, lautan atau samudra, sungai, danau, rawa, selat, dan teluk. Nah, sekarang kita simak yuk penjelasannya. Pegunungan. Pegunungan merupakan rangkaian gunung yang sambung-menyambung satu sama lain serta mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Contohnya, Bukit Barisan di Pulau Sumatera, Pegunungan Dieng di Pulau Jawa, Pegunungan Kapuas di Kalimantan. Nah,
selanjutnya dataran tinggi. Dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Contohnya, dataran tinggi Priangan di Jawa Barat, dataran tinggi Brastagi di Sumatera Utara. Kemudian dataran rendah, yaitu daerah yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan perairan. Nah, pantai ini bukan satu hal yang asing bagi anak-anak MIS, karena asing lagi ya, kebanyakan dari kamu bahkan sudah pernah ke Jadi pantai itu ya perbatasan kan? antara Jadi pantai daratan adalah dan wilayah perbatasan perairan. antara daratan Itu dan laut ya. perairan atau laut ya. Yang berikutnya yaitu laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan beberapa pulau dan benua. Bahkan laut pun anak-anak MIS pasti sudah kenal. Laut yang sangat luas disebut samudra. Kemudian teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Bagian laut yang menjorok ke daratan. Nah, bisa kita temukan contoh teluk di Indonesia itu Teluk Bone di Pulau Sulawesi, Teluk Cendrawasih di Papua, dan Teluk Tomini di Kalimantan. Selanjutnya, sungai. Sungai adalah aliran air yang berada di wilayah daratan. Sungai juga sering kamu temukan ya. Hulu sungai terdapat di dataran tinggi atau gunung dan bermuara di laut atau danau. Jadi hulu sungai di dataran tinggi. Sungai terpanjang di Indonesia yaitu Sungai Kapuas Besar di Kalimantan. Berikutnya wilayah perairan yaitu danau. Danau merupakan genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Nah, kalau kita perhatikan ini contohnya Danau Toba ya. Danau ini dikelilingi oleh daratan. Iya, ini daratannya. Nah, Miss harap semoga anak-anak Miss paham dengan penjelasan tadi ya. Cukup sekian dari Miss. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya anak-anak Miss. Salam sehat dan semangat.